Udah tuh. Baik. Oke, kita ulang lagi ya. Bentar, briefing dulu lah. Ya. Kan yang Eh, terkenal pertama Bahtiar. mm, Terus NIM paling atas siapa? Lu. Urut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Atuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai aliran Murji'ah. Pertama-tama, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Silakan. Saya Muhammad Amar Fadel, NIM 103. Saya Iis Nurjannah, NIM 104. Saya Arya Yuda Prawira NIM 105. Saya Ruli Imam Alfariji, NIM 106. Saya Hasna Nabila Jauza, NIM 107. Dan Saya saya Muhammad Al Bahtiar, NIM 108. saya Safna Chania Rotli, NIM 109. Baik, kita lanjutkan kepada pemaparan materi. Yang pertama mengenai pengertian dari Murji'ah, aliran Murji'ah. Oke, terima kasih kepada Pak Moderator yang telah memberikan waktu saya untuk berbicara. Di sini saya akan menjelaskan pengertian atau definisi tentang aliran Murji'ah. Murji'ah itu berasal dari kata raja'a, yaitu menunda, penangguhan, mengharap, serta isim fa'il dari kata irja yang memiliki dua makna, yang berarti pengakhiran dan harapan, memberi harapan. Oke, yang pertama dari kata al-arja'a, ya artinya penundaan hukuman atau penentuan nasib seorang yang melakukan dosa besar, menyerahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka pasrah. Dan juga kelompok ini memberikan harapan kepada orang yang melakukan dosa besar agar dapat memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat mereka tetap beriman, tetap memiliki iman. Oke, yang kedua apa? Al yang kedua al-irja. Artinya at-takhir, mengakhirkan amalan keimanan, dari keimanan. Ya, maknanya mereka tidak menganggap amalan bagian dari keimanan. Dan orang yang melakukan dosa besar tidak dianggap kafir. Nah, ini berbanding terbalik dengan aliran Khawarij, yang dimana aliran Khawarij itu mengkafirkan pelaku orang atau orang yang melakukan dosa besar. Nah, ini beda ini. Ini Murji'ah tidak mengkafirkan pelaku orang yang membuat dosa besar. Ini karena apa? Karena besar. Karena tidak meng, karena orang melakukan dosa besar dianggap kafir karena iman tidak bisa dipengaruhi oleh perbuatan.
Jadi, aliran ini berpendapat pelaku dosa besar atau pezina memiliki iman yang sama dengan orang yang soleh, karena iman tidak berubah ataupun berkurang. Walaupun kalian berzina, itu tidak mengurangi keimanan kalian. Kalian melakukan ibadah, berzikir, bersolawat, tidak menambah keimanan kalian. Jadi, itu pikiran mereka. Walaupun mereka melakukan zina, meminum khamr terus-menerus, mereka meyakini bahwa mereka tetap beriman, tidak berubah. Jadi aliran ini memang sesat dan menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Nah, yang benar itu bagaimana? Iman itu mencakup tiga hal. Yang pertama, apa ya? Ma'rifatun bil qalbi, membenarkan hati. Jadi di diri kita itu meyakini bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani Rasul, mengimani malaikat. Nah, seperti itu. Yang kedua, iqraru bilisan. Nah, ini seperti kita mengatakan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau bisa berzikir, membaca Quran. Dan yang ketiga itu amalun bil arkan. Seperti kita mendirikan sholat, terus bersedekah, berzakat. Nah, itu adalah definisi iman. Iman yang harus kita lakukan. Dan di sini di PPT-nya pengertian itu Murji'ah merupakan kelompok yang menunda penentuan hukum terhadap konflik politik sehingga fokus pada sikap netral, tidak memutuskan siapa yang salah atau benar. Mungkin ini pengertian lebih berfokus pada kejadian Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah itu yang peran Siffin, yang tahkim itu. Jadi mereka tidak berpihak ke Ali bin Abi Thalib atau Muawiyah. Jadi mereka netral saja. Oke, mungkin lanjut ke pemapar berikutnya. Baik, dilanjutkan kepada sebab dinamakannya Murji'ah. Silakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang mengapa Murji'ah itu dinamakan Murji'ah. Keluar dari topik sedikit bahwa seperti yang dijelaskan saudara saya sebelumnya, bahwasannya Murji'ah itu berasal dari kata irja atau arja, keluar. Nah, berdasarkan yang telah tertera di sini, Murji'ah itu ada karena dia mengeluarkan amal perbuatan dari cakupan keimanan serta mengatakan bahwa kemaksiatan itu tidak memiliki pengaruh buruk pada keimanan seseorang. Nah, perlu diketahui sebelumnya berdasarkan secara historisnya, Murji'ah itu ada di saat setelah tahkim itu, yang dimana awalnya hanya ada dua golongan. Yang pertama Syiah, kemudian Khawarij, yang dimana yang satunya kelompok yang kecewa kepada Ali, yang kedua adalah kelompok yang sangat fanatik kepada Ali. Dan masing-masing mereka memiliki sebuah pengklasifikasikan yang sangat ekstrim terhadap orang yang di luar golongan mereka, sehingga Murji'ah muncul sebagai penengah yang awalnya sebagai netral. Dan kita lanjut, sebagaimana kekuatannya tidak bermanfaat dalam kekufuran. Nah, golongan Murji'ah ini dia tidak
mengkufurkan seseorang hanya berdasarkan dosanya. Jadi yang terpenting itu menurut mereka adalah keimanannya. Jadi tidak terlalu penting apabila dosa yang dilakukan telah ibaratnya telah dikatakan besar. Kemudian dengan dasar ini mereka senantiasa memberikan harapan kepada pelaku maksiat berupa pahala dan ampunan dari Allah. Disebut murji'ah. Yang kedua disebut murji'ah karena senantiasa memberikan harapan atas pahala dan ampunan kepada para pelaku maksiat. Jadi mereka merasa bahwasannya tidak perlu menjudge ataupun menghukum orang-orang yang melakukan dosa besar dan mereka mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada next slide selanjutnya? Baik. Dilanjutkan kepada sejarah daripada lahirnya Murji'ah. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sejarah munculnya Murji'ah seperti halnya Khawarij pada mulanya yang berkaitan dengan politik atau lebih tepatnya berkaitan dengan masalah khalifah yang menimbulkan pertikaian di kalangan umat muslim. Terbunuhnya Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah ketika pemberontakan di Madinah oleh Mesir menimbulkan dampak sosial, politik, dan teologi yang hebat di kalangan orang Madinah. Terlebih ketika sudah diketahui bahwa yang telah membunuh Utsman adalah Muhammad ibn Abi Bakar yang pernah menjadi anak angkat dan menjadi gubernur Mesir. Pada saat perselisihan itu terjadi, ada muncul sekelompok orang yang tidak mau melibatkan diri dalam pertikaian tersebut. Orang-orang tersebut adalah Abu Bakrah, Abdullah ibnu Umar, Sa'ad bin Waqqas, dan Imran bin Hussein. Sikap ini muncul juga dari segolongan kelompok yaitu orang yang baru saja pulang dari medan perang memasuki Madinah. Perbincangan ini digambarkan oleh Ibn Asakir sebagai berikut. Kami kembali ke rumah masing-masing dan kami tinggalkan kalian dengan keadaan damai, tidak berselisih lagi meskipun sebelumnya pernah bertengkar. Ketika Utsman telah terbunuh, banyak sahabat yang menuntut keadilan untuk membalasnya. Kemudian sebagian ada yang menimpali, meskipun begitu Ali dan para sahabatnya adalah orang-orang yang berada pada kebenaran. Oleh karena itu, mustahil bagi kita harus berikrar mengetuk mereka. Karena itu sebaiknya diserahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap inilah yang menjadi benih munculnya faham Murji'ah sebagai teologi baru setelah lahirnya Khawarij dan Syiah. Dalam suasana yang berpuncak pada keadaan saling tuduh dan saling mengkafirkan satu sama lain, muncul kelompok netral yang tidak mau menentukan sifat siapa yang salah. Kelompok ini lebih baik menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Tuhan dan lebih baik menunda ketentuannya di hari kemudian. Dari suasana historis inilah Murji'ah lahir dengan kerangka besar. Mereka tidak mengkafirkan salah satu golongan. Mereka menganggap bahwa golongan Khawarij dan pihak Bani Umayyah semuanya tetap mukmin. Mereka masih bersyahadat dan orang-orang yang bertikai adalah orang-orang yang dipercayai dan tidak keluar dari jalan kebenaran. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke moderator. Baik. Kami lanjutkan kepada materi berikutnya mengenai tokoh-tokoh dan kelompok daripada aliran Murji'ah ini. Silakan.
Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Jadi tokoh-tokoh dan kelompok aliran Murji'ah itu pada hakikatnya terdapat dua kelompok ya, terdapat dua golongan. Yang pertama Murji'ah ekstrim. Murji'ah ekstrim itu adalah Murji'ah kelompok dari aliran Murji'ah yang memiliki pandangan sangat vulgar tentang iman dan amal. Jadi mereka menekankan bahwa iman itu cukup diyakini dalam hati, sedangkan amal tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya keimanan seseorang. Lalu tokohnya ada Jaham bin Safwan. Ini beliau adalah pendiri Murji'ah ekstrim. Dia memimpin golongan Al-Jahmiyah yang berkeyakinan bahwa iman dan kafir terletak di hati dan tidak akan gugur meskipun seseorang itu tidak taat. Lalu yang kedua ada Murji'ah moderat. Moderat adalah golongan Murji'ah yang masih berpegang pada prinsip irja yang tadi, yaitu menangguhkan penilaian iman atau dosa kepada Allah. Tetapi tidak se-ekstrim Murji'ah ekstrim dalam memisahkan iman dan amal. Lalu tokoh-tokohnya ada Al-Hasan bin Muhammad, lalu ada Abu Hanifah, ada Abu Yusuf. Jadi Abu Hanifah ini salah satu tokoh penting dalam aliran Murji'ah ini. Mengapa? Karena beliau berpandangan bahwa keimanan itu hanya sebatas ilmu dan penghayatan, tidak berpengaruh oleh perbuatan dosa. Lalu tokoh lainnya juga ada Abu Yusuf bersama Abu Hanifah juga. Beliau juga merupakan tokoh penting dalam Murji'ah moderat dengan pandangan yang serupa tentang keimanan dan dosa. Oke, sekian dari saya. Baik, dilanjutkan kepada materi selanjutnya mengenai pemikiran Murji'ah. Baik, terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan kesempatan untuk saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran aliran-aliran dalam Murji'ah, yang dimana itu dibagi menjadi dua, yaitu pemikiran Murji'ah moderat dan juga pemikiran Murji'ah ekstrim. Nah, yang pertama yang mau saya jelaskan adalah pemikiran Murji'ah moderat. Aliran Murji'ah moderat berpaham bahwa orang mukmin yang berbuat dosa besar tidak dapat disebut kafir. Selain itu, mereka tidak kekal di dalam neraka dan Tuhan masih dapat mengampuni dosa-dosanya. Adapun pemberian kesempatan pengampunan itu ditakar sesuai banyaknya dosa yang telah diperbuat seseorang semasa hidup. Mereka masih punya peluang untuk masuk surga, seandainya diampuni seluruh dosanya. Tapi bukan hanya itu, aliran Murji'ah juga mendeskripsikan bahwa iman merupakan suatu wujud pengakuan sekaligus pengetahuan. Mereka yang beraliran ini mempercayai bahwa segala hal berasal dari Allah, tak berkurang dan semuanya mendapatkan porsi serupa. Dan yang kedua yaitu pemikiran Murji'ah ekstrim. Aliran Murji'ah ekstrim dibagi menjadi 4 sekte aliran. Yang pertama yaitu Murji'ah Al-Jamiyah, berpendapat bahwa orang Islam yang menyatakan kekufuran dengan lisan atau ucapan tidaklah kafir karena iman dan kufur terletak di dalam hati. Selain itu, menurut aliran ini, apabila orang yang mengucapkan kalimat kekufuran meninggal dunia, maka tetap menjadi mukmin sepanjang hatinya masih beriman. Yang kedua yaitu Murji'ah Al-Salihiyah, berpendapat bahwa iman adalah
adalah mengetahui Tuhan, dan kufur yaitu perilaku sebaliknya. Selain itu, aliran ini mengatakan jika sholat bukanlah ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepada Allah. Yang ketiga, yaitu Murji'ah al-Yunusiyah, berpendapat bahwa perbuatan maksiat dan pekerjaan yang jahat tidaklah merusak iman seorang mukmin. Pendapat aliran al-Yunusiyah sama dengan al-Ubaidiyah. Perbuatan jahat tidaklah merusak iman, sebegitupun perbuatan baik tidak akan mengubah orang yang musyrik. Keempat, yaitu Murji'ah al-Hasaniyah, berpendapat bahwa jika seseorang mengatakan saya tahu Tuhan melarang makan babi, tapi tidak tahu apakah babi yang diharamkan untuk dimakan adalah kambing ini, orang tersebut tetap tergolong mukmin. Jadi, aliran Murji'ah al-Hasaniyah malah cenderung mentolerir atau menormalisasikan perilaku muslim yang menyimpang. Begitu saja. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, dilanjutkan kepada pandangan Murji'ah terkait dengan keimanan. Jadi yang pertama itu bahwasanya keimanan di dalam pandangan Murji'ah ini tidak bertambah dan tidak juga berkurang sebagaimana yang disampaikan pada sesi definisi tadi dan baru saja. Kemudian seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat atau syahadatain dan telah meyakininya dengan hati dianggap sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya, serta termasuk penghuni surga, walaupun ia meninggalkan sholat, puasa, dan melakukan dosa-dosa besar lainnya. Terus yang ketiga, keimanan seseorang mukmin sama seperti keimanan para malaikat dan juga para nabi. Jadi, karena keimanan itu tidak saling melebihi satu dengan yang lain. Jadi mereka itu menganggap bahwa keimanan mukmin itu sama seperti malaikat dan nabi. Yang terakhir, seseorang tidak boleh beristisna dalam keimanan, yaitu mengatakan saya mukmin insya Allah. Karena insya Allah itu menandakan bahwa ada keraguan dalam keimanannya itu. Yang disebut juga aslul iman atau pokok keimanan. Siapa yang ragu dalam keimanan, maka tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukmin, kecuali berkata demikian dalam rangka khawatir terjerumus dalam mentazkiyah diri sendiri, atau khawatir dianggap merasa imannya sudah sempurna. Maka orang itu boleh berkata demikian. Namun, bukan dalam rangka meragukan aslul iman atau pokok dari keimanannya itu. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mohon maaf moderator, Baik, boleh izin terima kasih. menambahkan sedikit? Ya, silakan. Baik. Saya di sini akan menarik sebuah kesimpulan dari aliran Murji'ah ini, yang dimana bahwasannya awalnya
aliran Murji'ah ini muncul sebagai pihak netral di antara dua golongan Syiah dan Khawarij. Namun dikarenakan sebuah golongan jika sudah dimasuki dengan sikap fanatik yang berlebihan, maka akan bukan lagi termasuk netral, yang dimana sudah termasuk kepada sesuatu yang berlebihan. Aliran Murji'ah yang awalnya hanya sebagai penengah untuk tidak secara langsung gampang mengkafirkan seseorang, tapi justru malah menjadi sebuah golongan yang menjadikan semua dosa atau perilaku yang dianggap melakukan dosa itu sebagai sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Aliran Murji'ah ini itu pun terbagi menjadi dua. Jika ditarik ulur, maka dua aliran ini, yang awalnya aliran Murji'ah moderat, yang kedua aliran Murji'ah ekstrim. Murji'ah ekstrim inilah yang menjadi pisau bermata dua di aliran Murji'ah itu sendiri. Bahkan ada beberapa buku yang telah mencantumkan bahwasannya aliran Murji'ah ini bukan lagi sebagai golongan, melainkan sebuah sekte. Dan seperti yang dijelaskan teman-teman saya, bahwasannya yang diklasifikasikan bahwa ada yang bahkan sampai menormalisasikan sebuah seperti contohnya makan babi, ataupun mungkin yang lebih familiar seperti zina dan lain-lain. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Kiranya demikian dari kami. Bila mana ada kesalahan kata, ada kesalahan sikap, atau kesalahan informasi, maupun kesalahan teknis, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.